Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini itu dapat menuntun jalan setiap kita dan menjadi rema yang kuat. Bapak Ibu semua, pagi ini saya beri tema dengan tema hamba kebenaran. Kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Di situ firman Tuhan mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua macam perhambaan, yaitu hamba kebenaran dan hamba kecemaran, yaitu dosa. Ada dua pilihan hidup, hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kecemaran. Mana yang kita pilih? Nah, ini tentunya berpulang dari setiap kita, karena Tuhan memberikan free will bagi setiap umatnya. Saya sangat percaya dan yakin benar bahwa kita semua pasti ingin memiliki hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, dan menjalani hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amit-amit terhadap hamba kecemaran yang hidup cemar dan hidup di dalam dosa. Tetapi di dunia yang penuh dengan kecemaran ini, mudahkah kita untuk mewujudkan hidup yang saleh atau hidup yang benar? Marilah kita belajar untuk kita memiliki keteguhan hati untuk kita menjadi anak-anak yang hidup dalam terang Kristus. Dan mari kita belajar melalui pelayanannya Rasul Paulus. Paulus ini dia memberikan dua contoh yang sangat menarik bagi kita belajar di pagi ini, yaitu hidup sebagai orang yang berkenan, sebagai orang-orang yang sudah mati dan telah dibangkitkan oleh Kristus lewat darahnya Tuhan di kayu salib. Kedua, senjata kelaliman dan senjata kebenaran. Rasul Paulus tampaknya ingin memberikan gambaran bagi setiap kita dari dampak yang timbul dari yang namanya itu senjata. Karena senjata ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat secara umum dan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya seorang prajurit sajalah yang boleh menggunakan senjata itu. Dan itu pun dipergunakan dalam peperangan. Istilah senjata kelaliman ini yang digunakan oleh Rasul Paulus itu menggambarkan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada dosa dan memperlihatkan betapa dosa itu akan memberikan dampak yang mengerikan, dampak yang sangat besar bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Konsekuensinya bukan hanya bagi diri pribadinya, diri sendiri, tetapi juga akan melukai orang-orang di sekitarnya. Dan dalam konteks ini, kecemaran ini dia sepaket dengan kedurhakaan. Dengan demikian, orang yang hidupnya itu memperhamba pada berbagai kecemaran, pada dalam dosa, pada hakikatnya itu dia bertindak melawan Tuhan, dia bertindak durhaka terhadap Tuhan, dia ingkar terhadap perintah Tuhan, dan dia lebih memilih jalan murtad. Lebih dari itu, sesungguhnya dia mengingkari yang namanya kodratnya sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Pada saat ini yang sama, istilah senjata kebenaran ini memperlihatkan gambaran dampak yang sebaliknya. Ketika seseorang itu digunakan Allah untuk menjadi perpanjangan tangannya, dapat dampak baiknya itu pun itu sangat luas dan menjadi berkat dengan memperlihatkan perbandingan kedua gambaran tersebut, senjata kelaliman dan senjata kebenaran. Rasul Paulus ingin apa? Dia ingin memberitakan penegasan bahwa tentang pilihan hamba kebenaran dan hamba kelaliman. Dan bahkan panggilan hidup umat Tuhan, yaitu dia mau untuk kita hidup itu dalam kebenaran, di dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu kesudahan dari segala dosa, kesudahan dari hidup cemar ini ialah kematian. Karena kita tahu bersama firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Sedangkan kesudahan hidup dalam kebenaran ialah hidup yang kekal. Dengan menunjukkan hal ini, Rasul Paulus ini dia menarik umat pada pilihan yang benar. Dia mau kita sungguh-sungguh memilih hidup yang benar-benar hidup berkenan, bukan hidup dalam kecemaran. Dan apa dasar landasan hidup yang benar? Ini sangat bertumpu bagaimana cara kita memandang diri dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam
Roma pasalnya yang ke Roma pasalnya yang ke-6 ini ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Wow, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dosa tidak akan lagi berkuasa dalam tubuh kita yang fana ini, karena kematian Kristus. Dia sudah membayar dosa kita lunas. Dan kita sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, akan dapat menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk apa? Dipakai sebagai senjata kebenaran. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia sudah mati. Dia sudah mati bagi setiap kita. Untuk itu Dia mau tubuh kita yang fana ini hidup untuk Dia, hidup untuk kebenaran, hidup berkenan di hadapannya. Mari kita jadi orang-orang yang mau hidup taat kepada Tuhan, jangan hidup dalam kecemaran, karena kita akan menuai apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Kita hidup dalam kedagingan, ya kita akan menuai kedagingan tersebut. Kita hidup dalam roh, hidup dalam kebenaran, ya kita akan menuai hidup dalam kebenaran. Dan untuk itu pilihan di tangan kita masing-masing. Jadilah orang-orang yang menjadi pelaku firman, orang-orang yang mau taat kepada Kristus, sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Semoga firman Tuhan di pagi ini menuntun kita itu menjadi rema yang kuat, dan kita dibukakan setiap hari oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita mengalami pemulihan, mengalami perubahan di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati. Immanuel.